kami ada sebulan sekali karena ada kelompok arisan. Jadi kita sebulan sekali pasti harus ketemu untuk arisan. Ya. Pertanyaan ketiga, jika ada pertemuan rutin, apa saja yang dibicarakan bersama di dalam pertemuan itu? Kalau di dalam pertemuan rutin untuk keseluruhan anggota KUB itu tidak, tapi kalau di dalam arisan, kelompok arisan, karena ini arisan KUB berarti kita juga membicarakan tentang kelompok KUB itu. Ya salah satunya ya kita di kelompok arisan itu kan ada dana sosial. Jadi itu kita tidak kasih keluar jauh, tapi lebih banyak kita mau berbagi di dalam kita punya kelompok, karena banyak anggota kelompok juga termasuk keluarga yang kurang mampu. Kita berbagi di situ, tapi kita ambil di saat-saat hari raya. Misalnya seperti kemarin ada Natal dan Tahun Baru, dan juga itu kalau mungkin nanti sebentar kalau di masa pasca ini kalau ada berarti kami pasti berbagi lagi kan. Tapi kami setiap bulan selalu membicarakan tentang ya keperluan apa yang dibutuhkan KUB, kegiatan-kegiatan di KUB selalu dibicarakan dalam kelompok arisan. Lanjut pertanyaan keempat, apakah ketika ada persoalan bersama seperti masalah banjir pada waktu musim hujan di wilayah KBG atau masalah ketertiban lingkungan, anggota KBG mengadakan pertemuan dan membicarakan hal ini? Iya, karena kita kan dalam satu wilayah ya. Jadi seperti kemarin ada Seroja. Ya, ada keluarga yang terkena Seroja. Kami pasti harus berbagi di kelompok umat basis ini. Jadi terus kalau lingkungan, masalah lingkungan biasa juga di dalam KUB kami bicarakan, karena masalah ketertiban itu perlu di lingkungan kita supaya semua aman nyaman ya pasti dibicarakan. Tetapi hal yang luar biasa yang terjadi di kita punya lingkungan tidak ada ya sampai dengan saat ini. Setelah saya menjadi ketua KUB belum ada hal yang luar biasa ya. Pertanyaan kelima, apakah ada kegiatan secara umum seperti mengunjungi orang di penjara atau mengadakan kerja bakti bersama di tempat umum? Ya, kemarin waktu setelah selesai katekesi, ya kita kan katekesi di bulan September. Ya, itu pas bulan kitab suci. Ya, itu selesai itu kita kan ada kalau kunjungan ke rutan belum atau ke panti asuhan belum, tetapi kalau untuk kerja bakti sosial bersama itu kemarin berapa kali itu kami bersihkan ini Taman Nostalgia. Ya, itu kita punya, jadi bukan hanya kita punya KUB tetapi wilayah wali kota B yang kami bersama-sama untuk membersihkan Taman Nostalgia karena dia berada di dalam kita punya wilayah. Ya. Mungkin itu aksi nyata dari katekesi. Ya, aksi nyata dari katekesi. Pertanyaan ke-6, apakah setiap kali ulang tahun di KBG ada kegiatan lomba? Belum ada, sampai sekarang belum ada. Ini kita biasanya ulang tahunnya terjadi itu minggu kemarin tuh baru Santo Thomas Aquinas. Pesta pelindung toh, tetapi kami belum membicarakan sampai ke sana. Saya padahal baru rencana kemarin saya dalam hati, nanti pas kita arisan nanti di bulan Februari ini nanti kami harus berbicara memang tentang nanti ulang tahun berikutnya. Karena ini kan sudah lewat toh. Jadi tahun berikutnya mungkin kami akan membuat kegiatan perlombaan atau apa yang itu menandakan bahwa supaya kita menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa ulang tahun Desa Pelindung itu terjadi pada hari apa dan tanggal apa. Pertanyaan ke-7, ketika ada latihan kor bersama, apakah anggota KBG aktif semuanya atau hanya sebagian saja? Di situ
biasa persoalan yang paling banyak itu terjadi di kelompok basis itu biasa latihan itu paling hanya sebagian, tidak seluruh, ya, tidak semua. Pertanyaan ke-8, bagaimana cara ketua KBG atau anggota KBG menghadapi anggota yang tidak aktif, bahkan acuh tak acuh terhadap kegiatan KBG? Jadi kalau dalam kegiatan KBG kami selalu membahas itu. Kalau keluarga yang tidak mengutus anggota, bagaimana caranya. Tetapi terkadang mereka juga punya kesadaran sendiri. Jadi ada yang mereka telepon kasih tahu ibu, nanti ibu mereka latihan, nanti kasih tahu supaya kita siapkan minum. Iya, jadi bukan mereka masa bodoh, tetapi karena faktor kesibukan, makanya ada yang tidak datang. Tapi mereka tetap berpartisipasi walaupun mereka. Pertanyaan ke-9, apakah pernah ada pertemuan khusus membahas tentang anggota yang aktif dan tindakan apa yang harus diambil? Ya, anggota yang tidak aktif, ya. Anggota yang tidak aktif itu kita membahasnya terkadang itu terjadi di bulan-bulan Rosario. Kalau Iya. pertemuannya rutin. Iya, itu pertemuannya rutin. Jadi pernah satu kali memang dipersoalkan karena ada anggota yang tidak hadir setiap doa Rosario. Tetapi kalau kita berdoa di mereka pasti ada. Jadi begini, mereka bukan tidak hadir bukan karena lalai atau apa, tetapi karena faktor kesibukan. Iya. Dari situ saya memberi masukan, saya bilang kita tidak bisa seperti itu. Apapun yang terjadi, mereka karena sibuk tidak ada waktu, tapi kadang sekali-sekali mereka datang kalau mereka punya waktu. Ya. Tapi di mereka punya rumah, mereka tetap menyiapkan tempat untuk kita berdoa. Itu sudah luar biasa. Iya. Jadi kita tidak bisa mengekstrimkan mereka bahwa menyingkirkan mereka karena tidak aktif, jadi kita menyingkirkan, tidak bisa. Memang di dalam KUB itu mereka ada persoalkan itu. Ibu, kenapa kita ini pergi berdoa di mereka, tapi mereka tidak pernah datang doa di kita? Jadi saya bilang, mereka ya kasih tahu, mereka minta maaf karena tidak bisa menghadiri, karena itu kan kalau orang Cina kan mereka kalau buka toko itu kan sampai jam 8, jam 9 baru tutup. Kan tidak mungkin mereka ikut doa. Iya. Terus ada yang orang tua, kalau sudah tua kan tidak mungkin dia jalan pergi doa di orang punya rumah. Ya, gitu. Seperti itu ada itu dokter Karstaol itu. Istrinya itu yang kadang hari Sabtu baru bisa bergabung. Ya. Pertanyaan ke-10, menurut Ibu, jika seorang anggota KBG bersalah, apa yang harus dibuat oleh anggota KBG lain? Ya, kalau ada yang bersalah, kita tidak mungkin langsung menuduh bahwa dia, tapi tidak, kita selalu merangkul. Jadi karena di KUB ini keluarga dan kebersamaan itu sangat tinggi. Jadi siapapun yang bersalah pasti yang lain harus punya. Jadi pasti akan memberikan masukan, dorongan supaya bisa keluar dari itu toh. Bersalah bukan berarti kita juga harus menjauhkan dia atau menuduh dia begini-begini, tetapi kita harus merangkul. Masalahnya apa dulu ya? Iya, persoalannya apa dulu? Kesalahannya apa? Iya, betul. Pertanyaan yang terakhir, apakah pendapat Ibu ini pernah dijalankan? Saya boleh mendengar ceritanya. Jadi kalau kesalahan yang fatal tidak ada sebenarnya. Tetapi kalau hanya kesalahan karena tidak terlalu aktif dalam kegiatan, berpartisipasi dalam kegiatan KUB, ya biasa seringnya itu kami mengunjungi keluarga tersebut, terus nanti kita bertanya kenapa tidak aktif ini itu, tapi mereka menyampaikan kita tidak aktif bukan karena ini, tapi karena faktor kesibukan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan itu. Jadi tidak ada kesalahan yang luar biasa sekali di KUB ini, tidak ada.
Tapi kalau hanya karena tidak aktif itu juga bukan karena kesalahan juga sih. Iya betul ya. Itu Nona. Baik Ibu, wawancara kita sampai sini saja. Terima kasih untuk Ibu karena sudah meluangkan waktunya kepada saya. Saya juga minta maaf karena Nona minta terus, tapi tidak apa-apa. ya karena sibuk. Tadi siang saja itu saya masih ada keluar, makanya saya bilang